bukan seorang ahli nasab. Kalau memang punya penelitian, punya kajian, panggil tuh nakobah internasional. Bukan nakobah yang ada di blogspot, googling. Ini sara. Kalau kajian, bikin kajian, fokus dengan kajian, bukan bikin sara. Bahwa ini, bahwa itu, Yahudi lah, segala macam lah. Indonesia mau dialafikan lah, Indonesia mau diarabisasi lah. Apa-apaan? Kontuang pakok. 50% bahkan lebih adalah keturunan imigran. Tidak keturunan imigran Yaman, keturunan imigran Cina. Tidak keturunan imigran Yaman, keturunan imigran Donggala. Tidak keturunan imigran Yaman, keturunan daripada keturunan India Keling, Bangladesh dan sebagainya. Karena kita lihat perawakan juga daripada orang-orang yang membegal nasab habaib ini, tidaklah semuanya menunjukkan wajah asli. Ada yang hidung mancung, ada yang hidung pesek, ada yang mata lebar, dan ada yang mata sipit. Ada yang mulut kecil, dan ada yang mulut ternganga, ada yang ganteng, dan ada yang tidak. Ada yang sangat-sangat ganteng, juga ada yang mirip simpanse. Maka apabila diusut siapa imigran ini, takutnya semuanya imigran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan pemirsa sekalian, Gus Arya menyala-nyala. Gus Arya mengatakan bahwa antum, dalam tanda kutip, ini diarahkan kepada Imanuddin, bukan ahli nasab. Antum hanya mengandalkan Google Search, blogspot katanya. Dan hal ini pernah diutarakan oleh Tengku Kari yang mengatakan bahwa Imanuddin bukan ahli nasab. Dan lebih lanjut, Gus Arya mengatakan bahwa Imanuddin adalah penebar sara dan pemecah belah, komponis dengan segala macam framing yang mengandung kepada unsur-unsur sara. Tetapi Imanuddin Usman, dia memakai jurus daripada jurusnya kambing terbang. Sehingga kalau dia masih memakai jurus kambing terbang, jangankan Syekh Ali Jum'ah dan beberapa orang syekh yang mengatakan bahwa nasab yang dipersengketakan oleh iman balik sah bil ijma, dan juga kebodohan bagi orang-orang yang membatalkan nasab ini juga diutarakan oleh ahli nasab lainnya. Tetapi Imanuddin bakal tidak percaya. Kita lihat dulu video Gus Arya. Saran saya ini. Antum itu kan bukan seorang ahli nasab. Kalau memang punya penelitian, punya kajian, panggil tuh nakobah internasional. Bukan nakobah yang ada di blogspot, googling. Kowe nek ora trimo karo aku, urusan karo aku ora masalah. Tak dadani. Wah, salah nyenggol-nyenggol Habib-habib sing alim, Habib-habib sing NKRI yang berdakwah selalu memberikan kebaikan untuk umat. Tak usah nyenggol-nyenggol, urusan karo aku wae. Kowe ngarani aku budak Balawi, gak urus aku. Tak urus, yang penting wani gelut aku kok. Masalah ini wani gelut aku. Masalah apa? Ini sara. Ini sara. Kalau kajian, bikin kajian, fokus dengan kajian, bukan bikin sara. Bahwa ini, bahwa itu, Yahudi lah, segala macam lah. Indonesia mau dialafikan lah, Indonesia mau diarabisasi lah. Apa-apaan? Kontuang pakok-pakok. Kon sing gak terima yang bikin sara, yang begundal pemadok nasab yang menggasruh sana kemari, yang bikin masalah, mempermalukan Wali Songo, ya, membentur-benturkan, memecah belah Nahdlatul Ulama. Kowe rene tak ketaki biasmu siji-siji. Walau siapapun yang memberikan masukan kepada Imanuddin, Syekh Ali Jum'ah, di atas Syekh Ali Jum'ah ada pakar internasional, di atas pakar internasional ada, karena apabila ada seluruh dunia ada ulama pakar nasab mengisbatkan nasab Ba'alawi, Imanuddin Usman tidak akan percaya.
dia tetap memakai jurus kambing terbang. Yang jurus kambing terbang ini siapapun tidak dapat menandingi, karena memang jurus kambing terbang ini adalah jurus impian sang pemimpi. Inilah jawaban Imanuddin Usman. Imanuddin Usman tidak akan percaya. Saudara dan pemirsa sekalian, qala al-hukama, berkatalah para hukama, tuba liman kana aqaluhu amira wa hawahu asira, awalul liman kana aqaluhu amira wa hawahu asira. Berbahagialah bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan hawa nafsunya di penjara, dan celakalah bagi orang-orang yang akalnya di penjara dan hawa nafsunya menjadi raja. Apabila hal ini telah menyelimuti siapapun, ketika akal seseorang di penjara, nafsu seseorang dilepaskan, maka apapun yang dikatakan oleh orang yang baik tetap tidak baik, yang dikatakan oleh siapapun benar tetap tidak benar, karena unsur nafsu, kebencian, dan unsur-unsur sara di dalamnya telah menyelimuti hati manusia. Ketika seseorang ingin meraih kekuasaan, dia tidak menempatkan akalnya, menempatkan nafsunya, maka orang tersebut akan celaka. Ketika seseorang ingin meraih kemuliaan dengan mengobok-obok orang lain, dengan menghantam orang lain, dengan memfitnah orang lain, maka tidak akan pernah dia mendapatkan kemuliaan tersebut. Apabila seseorang ingin dimuliakan, maka haruslah memuliakan orang lain. Kisruh nasab ini telah memecah belah umat Islam, telah melahirkan framing-framing negatif sesama umat Islam. Memframing PKI lah, memframing penjajah lah, memframing imigran dan segala macam. Sebenarnya apabila mau diusut imigran, takutnya 50% bahkan lebih adalah keturunan imigran. Tidak keturunan imigran Yaman, keturunan imigran Cina, tidak keturunan imigran Yaman, keturunan imigran Donggala, tidak keturunan imigran Yaman, keturunan daripada keturunan India Kering, Bangladesh dan sebagainya. Karena kita lihat perawakan-perawakan juga daripada orang-orang yang membegal nasab habaib ini, tidaklah semuanya menunjukkan wajah asli. Ada yang hidung mancung, ada yang hidung pesek, ada yang mata lebar, dan ada yang mata sipit. Ada yang mulut kecil, dan ada yang mulut ternganga, ada yang ganteng, dan ada yang tidak. Ada yang sangat-sangat ganteng, juga ada yang mirip simpanse. Maka apabila diusut siapa imigran ini, takutnya semuanya imigran. Maka lebih baik berbaik-baik sangka di antara sesama muslim. Berdebat boleh-boleh saja, beda pendapat boleh-boleh saja, tetapi tidak bisa memaksakan pendapat kita harus diterima oleh orang. Apabila pendapat kita tidak diterima, kita akan membuat konfrontasi sehingga menimbulkan perpecahan, sehingga menimbulkan fitnah dan menimbulkan huru hara yang besar di tengah-tengah kaum muslimin. Itulah sekalian, tadi kita lihat video Gus Arya, yang Gus Arya ini pernah mendampingi Kiai Imanuddin ataupun Sukuat Imanuddin pada debat di Banten, dan akhirnya dia sadar mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.